Kalau ada kita sedang sarapan, lontong tiba-tiba ada yang bilang, tidak boleh makan lontong. Katanya dulu, tidak bolehnya secara syar'i atau tradisi. Misalnya, dia bilang syar'i, apa dalil yang melarang? Jelas? Sebaliknya, urusan hubungan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah tutup. Tidak boleh hukum asalnya. Maka setiap agama yang dibangun di atas ijtihad manusia tanpa ada perintah dari yang menerima agama itu, Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ditolak. Jelas kan? Agama-agama di luar Islam ini hasil pekerjaan siapa? Hasil pekerjaan manusia. Diterima apa enggak? Hah? Diterima apa enggak? Enggak. Jelas? Enggak diterima. Apa sebab? Karena hasil kreasi kita. Agama Yahudi, agama Nasrani, asalnya agama samawi. Betul? Tetapi setelah dirubah dan setelah dinasakh, masih diterima? Masih diterima? Tahu dari mana? Pokoknya tidak sebagai agama kita tidak diterima gitu ya. Hah? Tidak diterima. Apa pasal? Karena mereka yang menurunkan At-Taurat kepada Nabi Musa, yang menurunkan Injil kepada Nabi Isa alaihi wassalam, sudah membatalkan itu. Sudah menasakhnya dengan datangnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diterima. Berarti hukum asalnya hubungan agama, masalah agama dilarang kecuali ada dalil yang boleh. Jadi kalau ada nanti yang melakukan suatu amalan lalu kita ditegur oleh orang, ya, Mas, ini amalan tidak boleh. Jangan tanya mana dalil yang melarang. Makanya para ulama sepakat cari dalil yang melarang bahwa sholat zuhur 4-5 rakaat. Ada dalil yang melarang? Hah? Ada enggak? Jangan kalian sholat zuhur 5 rakaat, ada? Enggak ada. Kalau gitu boleh dibuat? Boleh dibuat? Enggak. Ada enggak larangan dari Nabi SAW jangan tambah sholat lebih dari 5 waktu sehari semalam? Hah? Tidak ada juga. Tidak ada bunyinya jangan buat sholat. Tidak ada. Jelas? Terus boleh nggak dijadikan 5 kan kurang, 6 aja lah? Tidak boleh. Apa sebab? Tidak ada dalil yang membolehkan. Makanya bila masalahnya agama, karena urusannya dengan Allah. Urusannya kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu apa yang diinginkan dari kita kecuali daripadanya. Dan kita tidak punya akses langsung kepadanya kecuali melalui para utusannya. Maka tidak boleh keluar dari petunjuk utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan seperti ini. Oleh sebab itu makanya agama orang Mekah dulu asalnya dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Tapi setelah mereka tambah dan rubah, mereka berkreasi dan modifikasi, akhirnya agamanya menjadi agama produk manusia. Agamanya menjadi agama zaman itu sebut masa jahiliyah. Maka keluarlah hukum-hukum, keluarlah keyakinan-keyakinan, keluarlah tradisi-tradisi, keluarlah budaya-budaya yang menyimpang dari aturan agama yang sudah ditetapkan semula, sehingga jadilah agama jahiliyah, jadilah budaya jahiliyah, jadilah ibadah jahiliyah. Apa sebab? Karena bukan dari Allah, tapi dari Rasulullah. Nah, dari hasil kreasi modifikasi manusia. Dari sini pula lah kita paham kenapa Nabi melarang kita merubah agama ini.
Kenapa Nabi melarang kita menambah-nambah dalam agama ini? Kenapa Nabi melarang kita berkreasi dan memodifikasi agama ini? Karena setiap produk kita tidak diterima dalam masalah hubungan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jelas? Kalau tidak jelas saya tambah lagi. Jelas kan? Jadi kalau ada yang mengatakan atau mengamalkan suatu amalan yang murni mencari pahala, bukan hubungan antar sesama, maka dalil yang dicari adalah dalil yang membolehkan, bukan dalil yang melarang. Ini selalu ditanyanya, apa dalil yang melarang? Apa dalil yang melarang? Ya kita katakan Allah melarang kita beribadah dengan cara kita. Tapi Allah menyuruh kita beribadah dengan cara yang Dia inginkan, bukan dengan cara yang kita. Na'budullaha kama yurid, la kama nurid. Kita beribadah kepada Allah seperti yang Allah inginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Seperti yang Allah inginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Tuan-tuan bekerja dan puan-puan bekerja dengan seseorang dan harap upah daripadanya. Mungkin tidak kita bekerja sekehendak kita atau sekehendak pemilik kerja? Hah? Tentu sekehendak dia, bukan sekehendak kita. Kita misalnya tukang bangunan, lalu bekerja dengan pemborong. Kalau dia suruh ini plasternya, plaster apa plaster? Ya tergantung, orang Jawa bilang plaster. Orang sini bilang palaster. Apalagi kita sampai nanya. Ya. Dia bilang bikin 5 cm. Jelas? Lalu kita karena tidak biasa bikin 5, bikin 2,5 atau 3. Tiba-tiba datang pemborong. Ini kok sisa semennya? Saya berhemat Pak. Kira-kira gimana menurut dia? Hah? Diterima kerja kita? Tidak, suruh bongkar lagi. Dan kerugian tambahan itu dibebankan ke kita. Haknya atau tidak? Haknya dia atau tidak? Haknya dia. Karena sepakat 5 cm kita buat 2 cm. Jelas? Saya sudah tentukan begini. Bikin pondasi besi misalnya dengan berapa Bang Awan tak tahu yang kontraktor. Misalnya besi dibuat 12 net. Saya tidak tahu apa makna net itu. Saya tengok aja baca kayak gitu. Habis itu kita buat 16. Sesuai permintaannya? Tidak. Lalu ditanya, mana besi 16? Sudah saya jadikan di sini Pak. Kamu saya bilang 12, kamu bilang 16. Jadi lebih kurang saya suruh kamu raya Idul Fitri, Idul Adha, tiba-tiba raya. Nah, misalnya ini misalnya. Kecuali antum tidak mengharap pahala sama sekali. Pokoknya kami yang penting murah meriah. Yang penting semarak. Kalau itu ya tidak apa-apa. Kalau hanya sekedar untuk murah meriah, semarak dan semangat itu urusan lain. Tapi kalau nak mencari pahala harus ada dalilnya. Harus ada perintahnya. Kalau tidak, ya tidak apa-apa, sia-sia aja lah. Antum suka amalan sia-sia? Jadi saya suruh kalian hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Dan itu yang diamalkan oleh Nabi saya 9 tahun lamanya. Karena hari raya sudah ada sejak Nabi hijrah ke Madinah. Ziarah kubur sudah ada sejak Nabi hijrah ke Madinah. Sekarang kalian buat seperti itu, harap pahala atau tidak? Harap upah apa tidak? Harap pahala enggak kerja itu? Kalau harap tentu sesuai dengan perintah. Kalau enggak sesuai, ada harapan antum kena PHP nanti. Nanti disuruh minta ke orang yang menyuruh itu. Saya enggak suruh kata Allah. Saya enggak ajarkan kata Rasulullah SAW. Siapa yang suruh? Ustaz Dasman, minta ke dia pahala. Ustaz Dasman palingkan pula Ustaz Usman kemarin yang kasih tahu. Akhirnya main tolak-tolakan nanti. Saya tidak bisa berikan. Jelas? Oleh sebab itu, maka harus jelas-jelas kontrak kerja kita dengan Allah Taala.